Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ilu ala umur jadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana beliau telah melimpahkan nikmat segala nikmat sehingga saya dapat menjalankan atau memenuhi tugas dalam mata kuliah penelitian. Selanjutnya selalu menaikkan salam. Tak lupa pula kita sanjungkan kepada keribaan Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kenalkan nama saya Dendato Ditya dengan NIM 21086145. Bela yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian yaitu Bu Yuni Astuti. Sebelum masuk pada penjelasan materi atau proposal penelitian pada kali ini, saya akan menjelaskan atau menyebutkan judul dalam proposal penelitian yaitu dengan judul kontribusi daya ledak otot tungkai dengan kemampuan otot lengan terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli putra SMA Negeri 1 Kota Baru. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Olahraga telah menjadi sarana rekreasi, pendidikan, prestasi, serta kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 25 Ayat 4 tentang olahraga yang berbunyi, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperlihatkan potensi, kemampuan, minat, serta bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Cabang olahraga yang saya teliti merupakan olahraga bola voli. Menurut Barbara Ivera tahun 2002, olahraga yang dimaksud dalam bola voli yaitu olahraga tim yang berhadapan. Satu tim terdapat 6 orang dengan bermain dalam satu lapangan berukuran 30 kaki atau 9 meter persegi dan setiap tim dipisahkan oleh net. Yang selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi sebagai masalah sebagai berikut. Yang pertama, arah jalan bola tidak menukik tajam ke lapangan lawan. Yang kedua, jalan bola masih lambat. Yang ketiga, lompatan siswa saat menjangkau bola tidak tinggi sehingga siswa sulit untuk melakukan smash. Dan yang keempat, arah badan siswa yang masih tidak sesuai dengan arah smash. Yang kelima, masih ada sebagian siswa dengan daya ledak otot tungkai dan kekuatan otot lengan kurang maksimal. Pembatasan masalah. Agar dalam melakukan penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, maka peneliti membatasi penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini hanya sebatas kontribusi daya ledak otot tungkai dengan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli SMA Negeri 1 Kota Baru dan Mesaya. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, masalah yang dirumuskan adalah apakah adanya kontribusi daya ledak otot tungkai dengan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan smash dalam permainan bola voli putra SMA Negeri 1 Kota Baru dan Mesaya. Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi daya ledak otot tungkai terhadap kemampuan smash pada permainan bola voli putra ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Kota Baru. Yang kedua, kontribusi otot lengan terhadap kemampuan smash pada permainan bola voli putra di SMA Negeri 1 Kota Baru dan Mesaya. Yang ketiga, kontribusi daya ledak otot tungkai dengan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan smash bola voli putra di SMA Negeri 1 Kota Baru dan Mesaya.
Yang selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagi penulis, sebagai satu cara penyelesaian studi dan mendapatkan sarjana pendidikan di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP. Yang kedua, bagi atlet. Manfaat bagi atlet yaitu mendapatkan pengalaman belajar yang mengesankan dan mengetahui faktor-faktor yang dibutuhkan oleh seorang atlet. Yang ketiga, bagi peneliti. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang lebih luas. Yang kedua yaitu masuk pada bab 2, di mana dalam bab 2 ini ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Yang pertama, permainan bola voli. Olahraga merupakan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Dengan aktifnya berolahraga, maka seseorang akan mendapatkan kesehatan serta kebugaran jasmaninya. Di sisi lain, olahraga merupakan sebagai sarana pendidikan, serta juga sebagai ajang berkompetisi untuk berpacu dalam pencapaian sebuah prestasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong serta membina, mengembangkan potensi jasmani, rohani, serta sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, olahraga tidak dipandang sebelah mata, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap individu. Sebab olahraga dewasa ini sudah tren di lingkungan masyarakat, entah baik dilakukan oleh orang tua, remaja maupun anak-anak. Menurut Adawiyah, Weda dan Al-Sahabah tahun 2020, permainan bola voli merupakan bentuk olahraga prestasi dan rekreasi. Sehingga dalam melakukan olahraga bola voli, ada yang bertujuan untuk rekreasi dan ada pula dengan bertujuan untuk berprestasi. Sedangkan menurut Vieira dalam Santoso tahun 2016 mengatakan permainan bola voli adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim atau regu, di mana setiap tim beranggotakan 2-6 orang dalam suatu lapangan yang berukuran 30 kaki persegi, 9 meter persegi bagi setiap tim, dan kedua tim dipisahkan oleh net. Yang kedua ada daya ledak atau tungkai. Menurut Syarifuddin dalam Dzulkarnain mengatakan dalam 2016 mengatakan daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot tungkai untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Sedangkan menurut Muklisah tahun 2017, daya ledak otot tungkai adalah kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai dalam mengatasi tahanan beban atau dengan kecepatan tinggi dalam suatu gerakan yang utuh. Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan daya ledak otot tungkai merupakan kombinasi antara kekuatan dengan kecepatan untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi otot yang tinggi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang ketiga, ada daya ledak otot lengan. Menurut Asnaldi et al. Tahun 2019 menjelaskan, daya ledak otot tungkai, menjelaskan daya ledak otot lengan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat serta memberikan momentum yang paling baik pada otot lengan dalam suatu gerakan yang cepat dalam melakukan aktivitas olahraga. Dan selanjutnya kita masuk pada bab 3. Di dalam bab 3 itu ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian korelasional, di mana korelasional adalah suatu alat statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penjelasan dari korelasional yang dikemukakan oleh Ari Kunto tahun 2006. Yang selanjutnya, waktu dan tempat penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian saya lakukan pada waktu September 2023 dengan tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Penjelasan dari populasi itu dikemukakan oleh Sugiono tahun 2010, di mana populasi dalam penelitian ini siswa pada permainan bola voli putra di SMA Negeri 1 Kota Baru yang terdiri dari 14 orang. Yang selanjutnya ada sampel. Adapun pengertian dari sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti, dikemukakan oleh Harikunto tahun 2006. Berpedoman kepada populasi penelitian, maka sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi permainan bola voli putra di SMA Negeri 1 Kota Baru, Darmasraya, yang terdiri dari 14 orang. Sesuai dengan penjelasan para ahli mengatakan, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua. Jadi, teknik penarikan sampel pada penelitian adalah total sampling. Yang selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data kuantitatif. Adapun pengertian jenis data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivistik atau biasa disebut dengan data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun pengertian dari jenis data kuantitatif yang telah dikemukakan oleh Sugiono tahun 2018. Adapun menurut Sugiono tahun 2018 pada ayat 456 yaitu menggunakan data primer. Penjelasan dari data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan adalah kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau subjek objek penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya definisi operasional. Untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini. Yang pertama, daya ledak atau biasa disebut dengan power adalah kemampuan mengarahkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang singkat untuk memberikan momentum yang lebih baik pada tubuh yang dikehendaki, yang dikemukakan oleh Bah Firman dalam tahun 2008. Yang kedua yaitu ada kekuatan atau biasa disebut dengan strength. Yang disebut dengan kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang ketiga yaitu ada smash. Smash adalah pukulan ke arah lapangan lawan dengan keras ataupun sedang. Teknik ini dilakukan kelihatannya gampang, tapi sebenarnya dibutuhkan konsentrasi dan waktu yang tepat agar smash yang dilakukan mengarah ke lapangan atau menjadi nilai poin. Smash dianggap sempurna apabila permukaan bola atau perkenaan bola yang tepat mengenai permukaan telapak tangan serta selaras dengan ayunan bahu. Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Sunardi dalam tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu ada alat dan teknik pengambilan data, di mana alat serta teknik pengambilan data yang pertama itu observasi, di mana dalam observasi digunakan untuk meninjau lokasi peneliti untuk mengetahui permasalahannya yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Yang kedua yaitu ada kepustakaan. Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang definisi, serta konsep dan teori yang akan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yang ketiga yaitu tes dan pengukuran. Tes dan pengukuran untuk mengetahui hubungan daya ledak otot tungkai dengan kekuatan otot lengan terhadap kemampuan smash. Tes dilakukan yaitu dengan yang pertama tes kekuatan otot tungkai, yang kedua tes kekuatan otot lengan, dan yang ketiga tes kemampuan smash. Yang selanjutnya teknik analisis data, di mana dalam teknik analisis data yang dipergunakan adalah korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson dalam Ridwan 2005. Teknik ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval atau rasio dengan persyaratan tertentu. Misalnya data dipilih secara acak atau random dan datanya berdistribusi normal, dan data yang dihubungkan berpola linear, serta data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama.
Itulah mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan serta kesalahan dalam saya melakukan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.